Moy, Iya. lo kalau gue suruh ke kuburan malam-malam sendirian berani gak? Enggak lah, Duh, gue takut banget lagi. Kalau rame-rame, berani. Gue tetap takut. lo tetap takut. Iya. Lo Nat, lo kalau rame-rame ke kuburan berani. Berani. Kalau gue suruh siul di tengah kuburan, lo berani gak? Enggak. Lo tau mitosnya ya? Enggak tahu tapi. Sebenarnya ada mitos Gimana? tentang lo tuh gak boleh siul ketika lo lagi di kuburan. Kenapa emang? Nah, ini gue ceritain ya. Oke. Jadi kejadiannya itu sekitar tahun 2003-2004 di daerah Boyolali. Ada satu kepercayaan di masyarakat itu, khususnya di Jawa ya, di masyarakat Jawa. Kalau seseorang yang meninggalnya di malam Jumat Kliwon atau di hari Jumat Kliwon itu, jenazahnya tuh harus ditungguin selama paling cepat 7 hari 7 malam. Karena lu sering kan, Moy, ingat cerita-cerita gue yang kalau misalkan lu pesugihan, lu tuh mesti pakai tumbalnya orang yang meninggal di Jumat Kliwon. Iya. Iya. Atau lu ngelakuin Jumat Kliwon. Nah, takutnya jenazah yang baru meninggal di hari Jumat Kliwon itu dipakai untuk pesugihan ini. Kayak ada pencurian-pencurian mayat atau kain kafan atau apapun itu. Makanya mayatnya ini atau jenazahnya ini yang baru dikubur harus ditungguin gitulah. Iya, iya, iya. Nah, biasanya di kampung di Boyolali ini kegiatan nungguin jenazah ini atau nungguin kuburan ini itu diserahin ke pemuda-pemuda yang ada di kampung itu. Jadi keluarga yang salah satu anggota keluarganya baru meninggal ngehubungin kayak anak karang taruna gitulah buat bantu jagain. Oke. Terus kayak mereka dikasih sesuatu, kayak dikasih makan atau dikasih upah atau apalah segala macam. Iya. Nah, ini kejadiannya di tahun 2003-2004an itu ada satu cowok, kita sebut aja namanya Basri ya. Basri ini tuh orang yang cukup dituakan lah di Karang Taruna daerah situ. Kayak ya agak-agak ketua Karang Taruna lah. Nah, Basri ini disuruh buat bantuin sama satu keluarga yang kebetulan yang meninggal itu adalah istri si bapak ini. Jadi ada seorang bapak-bapak udah cukup tua. Nah, anaknya mapan jadi perantauan gitu. Jadi kayak dia tinggal cuma sama istrinya dan ketika istrinya meninggal di Jumat Kliwon ini, dia minta tolong buat Basri jagain kuburannya. Iya. Dan coba minta buat cariin siapa yang kira-kira bisa nemenin dia juga buat bermalam di samping makam ibunya ini. Nah, akhirnya Basri nemu tuh dan di shift gitu sama dia. Jadi kekumpul sekitar 10 orangan termasuk Basri. Dan di malam pertama mulai tuh mereka jagain. Nah, cuman ngejagainnya emang harus shift genap gitu loh, Nat, Moy. Nggak 10-10 orangnya, tapi berenam. Biar? Iya, biar rame aja. Oh. Cuman nggak sampai 10 orang ya, keramaian kan. Cuman ya nggak yang kayak berdua, bertiga doang. Berenam biar ya ada shift-shiftan juga gitu lah. Oh, berarti maksudnya nggak ada alasan khusus kenapa harus segitu kan? Nggak ada. Oh, iya, iya. Dan jaga ini juga malam doang selama 7 harian itu. Karena mungkin kalau misalkan siang-siang lebih kecil kemungkinan ada dibongkar-bongkar gitu kali ya kuburannya. Udah tuh jagain malam pertama aman-aman aja, sampai ke malam ketiga pun semua aman-aman aja. Nah, mereka itu jaga shiftnya kan genap ya tadi gue bilang. Iya. Jadi mereka tuh kayak bikin tenda gitu di samping makamnya ini. Terus ganti-gantian tuh. Ada yang tidur, ada yang ya tetap bangun buat jaga-jaga di sekitaran situlah. Nah, di malam ketiga ini ada temennya Basri yang namanya tuh Eko. Si Eko bilang, kamu nggak ngajak Idang aja buat bantuin kita, biar nggak nganggur terus tuh si Idang. Nah, si Basri ngomong, ah males aku, dia tuh orangnya suka konyol, kelakuannya suka aneh-aneh lah, nanti yang ada malah bikin masalah, kata Basri gitu. Nah, besokannya nih ternyata di malam keempat ada satu orang yang siang-siang tuh ngabarin kalau dia nggak bisa ikutan jagain. Akhirnya mau nggak mau dipanggil lah si Idang ini buat bantu anak-anak jagain kuburan itu. Nah, cuman sebelum ngejagain, Basri udah kayak ngerimain si Idang gitu dari awal. Pokoknya kamu jangan macem-macem lah, jangan aneh-aneh, jangan jahil juga. Kata si Idang, iya siap. Jagain tuh 6 orang, termasuk si Basri dan si Idang ini di malam keempat itu. Nah, kegiatannya tuh jadi mereka jagain tenda. Terus ada yang yasinan, dan ada yang main kartu, ada yang tidur. Jadi kayak misalkan 2 orang yasinan,
Terus 2 lagi tuh tidur. Nah yang 2 lagi tuh ya lu terserah mau ngobrol boleh, mau main boleh, yang penting jangan berisik. Dan jangan ngelewatin batas lah intinya. Nah terus yasinan tuh emang terus ganti-gantian, jangan sampai putus. Oke. Nah ini kondisinya di jam 8 atau 9-an malam ya. Di situ ada 2 orang lagi ngaji, 2 orang tidur, dan 2 orang lagi tuh lagi duduk-duduk aja. Nah yang lagi duduk-duduk aja itu si Basri sama Idang. Ngobrol tuh mereka berdua. Ya ngobrol biasa aja, bukan yang ngobrol macam-macam gitu ya. Si Idang ngasih tahu, setahu dia tuh si ibu ini meninggalnya kenapa? Karena dia emang kadang-kadang ngobrol sama keluarga si ibu ini, bla 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 bla. Nah terus tiba-tiba si Idang tuh bilang ke Basri, kamu tahu nggak Bas? Kalau kita siul di kuburan, katanya nanti ada yang muncul. Anjir. Nah kan, si Basri juga bilang, udahlah, udah aku bilang kan gak usah cerita macam-macam, udah gitu. Yonda cuma ngasih tahu doang, kata si Idang gitu. Sampai sekitar jam 11-an malam, gantian tuh. Jadi tiap 2 jam mereka ada yang tidur, ada yang ngaji, ganti-gantian gitu. Nah di jam 11-an itu, yang tadinya 2 orang tidur, mereka bangun, gantian buat ngaji. Dan pas pergantian itu, si Basri ngomong, ada yang mau makan gak? Tak beliin nih. Karena emang udah disiapin kan tadi gue bilang, kayak either emang uang buat mereka makan malam, atau mereka mau masak sendiri, atau bahkan ya udah disiapin tuh makanannya sama keluarga yang anggota keluarganya meninggal ini. Nah di malam itu Basri dikasih duit sama si keluarganya, beli makan tuh dulu dia sendiri keluar. Sisa 5 orang kan di dekat makam itu. Nah 2 orang yang tadinya ngaji, 1 tuh tidur, dan yang 1 lagi mau ke kamar mandi. Jadi di kuburan ini tuh di bagian ujungnya kayak ada tempat toilet gitu loh, buat orang buang air. Udah tuh 1 pergi ke sana, sisa 4 orang kan. Yang 1 tidur, 2 orang lagi ngaji, si 4 orang ini. Nah si Idang itu tuh diajak buat ngaji juga, cuma dia nggak mau. Dia bilang ya ngaji dia nggak fasih lah intinya. Toh si Idang juga diajak ke sini emang cuman buat bantu jagain doang, bukan buat ngaji atau buat apa. Ya wes gak apa-apa kata temennya. 2 orang ngaji, 1 orang tidur, dan 1 orang lagi Idang bengong doang. Gak lama, tiba-tiba nih Nat, Moy, si Idang ini tiba-tiba siul. Anjing. Aduh. Gitu dia. Mancing banget. Terus yang lagi tidur kebangun, kayak, kok kamu siul-siul? Ya gak boleh di kuburan gitu kan. Dan emang mancing banget bener kata lu, Moy. Terus si Idang tuh pembelaannya kayak cuman, ya abis bingung, dia bosan gak ada yang diajak ngobrol. Goblok banget ya. Iya. Gila. Yang 2 lagi tuh ngaji kayak cuman sambil nengok doang. Terus udah tuh lanjut ngaji lagi. Gak lama dari situ, si Idang ini kedenger ada suara langkah kaki dari jauh. Idang keluar tenda, dia ngeliat dari jauh tuh ada 1 temennya dia yang baru balik dari toilet tadi. Tapi Idang lihat dari jauh, di belakang temennya ini ada pocong ngikutin. Aduh. Teriak dong dia, ada pocong itu, ada pocong. Si temennya yang dari toilet tadi nengok ke belakang, gak ada apa-apa. Jadi kayak cuman Idang doang nih yang lihat. Terus tiba-tiba si Idang ini ngerasa dia tuh kayak ditimpukin gitu sama benda kecil, kena kepalanya dia. Dia lihat tuh si benda ini jatuh ke tanah, dan dia ngeliat itu tuh kayak buah mangga kecil gitu loh. Dicari-cari nih sama dia ke area belakangnya dia. Jadi di deket tenda mereka tuh kayak ada pohon gede gitu. Dan ternyata di belakangnya si Idang, si pohon ini, itu di atas pohonnya ada kuntilanak duduk sambil gendong bayi. Mampus. Anjir. Teriak kan dia. Tapi tiba-tiba dari jauh dia ngelihat Basri itu datang. Udah agak tenangan tuh dia. Terus ini keadaannya teman-temannya dia yang lain tuh kebingungan. Si Idang tuh kenapa? Dan mereka semua lagi dalam tenda. Jadi kayak cuman Idang doang nih yang di luar tenda. Basri datang ngedeket ke arah Idang. Kayak Idang tuh ngerasa si Basri ini datang mau nenangin dia gitu, kayak megang pundaknya, kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi tiba-tiba si Idang ngelihat Basri ini mukanya berubah jadi genderuwo. Dan tiba-tiba kayak mau nyekek Idang gitu loh. Gila. Wah itu chaos banget. Idang teriak-teriak, pokoknya bener-bener berisik banget di tengah-tengah kuburan itu. Dan temennya Idang yang 1 keluar dari tenda, nanyain dong, Idang nih kenapa? Di saat yang bersamaan, dari jauh Basri itu datang nyamperin tenda mereka sambil lari-lari ngetokin pentungan gitu loh. Idang udah sampai, dan anehnya
makhluk-makhluk yang tadinya dilihat Idang tuh perlahan-lahan hilang. Anak-anak yang lain tuh kayak kebingungan nih, si Idang tuh kenapa sih? Ditanyalah sama Basri, si Idang goblok ini tuh emang abis ngapain? Diceritain lah kalau Idang tuh tadi siul-siul dan tiba-tiba dia malah teriak-teriak sendiri, kata teman-temannya kayak gitu. Udah tuh, karena udah chaos banget, udah parah banget, di tengah malam itu Idang disuruh pulang aja. Karena emang kayak bikin masalah banget kan, si Iya. Idang bangsat ini kan. Dan semenjak itu Nat, Moy, si cowok-cowok Karang Taruna ini udah bener-bener malas banget tuh, gak mau main lagi atau ngajak ngobrol si Idang. Ya lagi udah kasih tahu jangan siul-siul, dia masih tolol banget ya anjir. Iya. Itu dia, kayak gue nggak tahu ya ini beneran mitos khususnya di orang-orang Jawa apa enggak. Cuman ya gue nanya ke lu nih Moy, kayak tadi lu aja, lu nggak mungkin sendirian ke kuburan, apalagi lu ke kuburan buat siul-siul kan. Iya. Iya. Terus Bi, tadi gue denger katanya Basri tuh bawa kentungan. Ya. Itu tuh buat apa ya? Nah, mitosnya lagi, jadi katanya ketungan ini tuh dianggap sebagai bentuk kebalikan dari bunyi siulan. Nah, kalau misalkan siulan tuh katanya ngundang setan, kalau kentungan ini ngundang manusia. Nah, setan tuh sebenarnya takut sama manusia. Kalau dari cerita teman gue sih gitu ya. Dan ini kata teman gue. Cuman ya bisa jadi, karena emang alat komunikasi tradisional kan kentungan ya. Jadi bisa jadi tuh pertanda ke orang-orang sekitar ada sesuatu gitu dalam tanda kutip. Kayak bikin orang-orang pada bangun. Jadinya ya setan kan kadang gak muncul di saat orang banyak ya. Mungkin gitu kali ya. Cuman ternyata Nat, Moy, pas gue baca, kentungan tuh gak cuma buat jadi alat komunikasi antar manusia. Bahkan kentungan itu tuh juga dipakai buat manggil makhluk gaib itu sendiri. Nah, gue ada cerita sih tentang itu. Tapi gak malam ini kali ya.